Kembali bersama saya Hairudin di tutorial Blender. Di tutorial kali ini, saya akan menjelaskan tentang pembuatan kepala kuda pada permainan catur. Saya akan menghapus terlebih dahulu cube yang ada di area kerja, kemudian saya akan berpindah tampilan ke tampilan prone. Saya menekan angka 1 di numpad, atau kita juga dapat mengklik icon koordinat Y yang ada pada panel navigasi. Seperti ini. Kemudian saya tekan Shift A, kemudian saya pilih image dan background. Saya akan selusuri di mana saya meletakkannya. Saya cari gambarnya ini misalnya, kemudian saya load different image. Kemudian saya akan berpindah tampilan ke right, tekan angka 3, atau kita juga bisa menekan X di panel navigasi ini. Kemudian tekan Shift A kembali, kemudian image, background. Saya memilih kuda samping, klik 2 kali saja. Kemudian saya akan berpindah ke tampilan belakang, atau saya bisa menekan koordinat Y di panel navigasi. Kita klik ini, kemudian tekan Shift A, kemudian saya memasukkan image kembali dan memilih belakang. Ya, seperti ini. Kemudian saya akan beralih ke samping, tekan angka 3 di numpad atau menekan X di sini. Kemudian saya zoom. Nah, saya akan meletakkan sebuah circle di bagian bawah ini untuk membuat bagian bawahnya. Saya tekan Shift A, kemudian saya memilih mesh, kemudian memilih circle. Kemudian saya akan letakkan ke bawah. Saya aktifkan dahulu toggle X-ray, kemudian saya tekan G dan Z agar saya bisa menggeser ke bagian bawah. Saya letakkan di sini saja, kemudian saya zoom. Ya, seperti ini. Kemudian saya beralih tampilan ke tampilan edit mode. Kemudian saya tekan E untuk extrude, tekan Z agar kita bisa letakkan si posisi atasnya di bagian garis sketsa ini. Kemudian saya tekan Ctrl R, kemudian saya scroll mouse-nya untuk menambahkan kira-kira 3 dulu, misalnya seperti ini, klik 2 kali. Kemudian saya tahan Alt atau kita drag saja seperti ini. Kemudian tekan GG 2 kali ya, G-nya. Kemudian saya letakkan di sini. Kemudian saya tekan S untuk mengecilkan seperti ini. Kemudian yang atas juga saya drag, tekan S untuk mengecilkan. Kira-kira saja seperti ini. Yang ini mungkin tekan GG dulu, saya agak turunkan sedikit ke bawah sini. Kemudian yang ini tekan GG untuk menurunkan ke sini. Nah, saya tinggal menambahkan satu lagi di sini, Ctrl R, klik 2 kali atau klik sekali, kemudian drag ke sini, kemudian kita klik ya. Oke, sekarang saya tekan S untuk mengecilkan seperti ini. Oke. Nah, kemudian untuk yang ini supaya dia agak halus, saya tahan Alt, kemudian klik di salah satu titiknya. Nah, seperti ini, atau kita juga bisa blok saja seperti ini, kemudian tekan Ctrl B, kemudian digeser dulu mouse-nya seperti ini ke bawah misalnya, kemudian saya scroll untuk menambahkan segmen kira-kira seperti ini, kemudian klik di sana, blok bagian atasnya seperti ini, kemudian coba saya putar ya seperti ini. Saya matikan dulu toggle X-ray, tekan E, kemudian S ya untuk menskalakan agar lebih kecil, misalnya saja seperti ini. Kemudian saya kembali ke object mode. Jika saya aktifkan Shade Smooth, saya pilih dulu objeknya, kemudian klik kanan, Shade Smooth, ya seperti ini, maka detail dari garis-garisnya akan hilang. Saya akan berikan segmen di sininya. Saya coba scroll, kemudian Ctrl R di sini, kemudian saya dekatkan ke batas garisnya, kemudian Ctrl R lagi di sini. Ya, mungkin 2 di sini, yang satu saya geser ke bawah ke sini. Coba saya scroll. Kemudian saya tahan Alt di sini. Ya, seperti ini. Jadi yang terpilih yang horizontal, kemudian tekan GG 2 kali, kemudian geser ke atas seperti ini. Begitu untuk yang bagian ini, saya Ctrl R lagi di sini, kemudian saya besarkan mendekati garis ujungnya. Oke, sekarang di bagian bawah sudah, mungkin yang ini, Ctrl R di sini. Saya geser ke sini 1. Ya.
ke bagian bawah 1. Ya. Yang di bawah pun sama. Kemudian di bagian bawahnya juga berikan 1 untuk yang bagian bawah sini. Oke. Nah, sekarang ketika saya kembalikan ke object mode, kita sekarang sudah mendapatkan ketegasan dari garis-garis tersebut. Ketika saya tambahkan modifier subdivision surface, saya tekan Ctrl 1 atau Ctrl 2 misalnya di keyboard, atau kita juga bisa memilih di sini subdivision surface. Nah, kita juga bisa mengatur nilai yang ada di sini. Misalnya ini saya turunkan menjadi 2 semua gitu ya. Baik. Kita akan lanjutkan dengan membuat bagian atasnya. Saya akan berpindah tampilan ke tampilan right. Saya bisa menekan angka 3 di numpad atau menekan sumbu X pada panel navigasi. Seperti ini. Oke, sekarang saya akan membuat sebuah plan di sini. Saya tekan Shift A, kemudian saya memilih mesh, kemudian memilih plan. Ya. Jangan lupa saya sedang berada di object mode ya. Kemudian saya akan memutar terlebih dahulu object plan ini agar terlihat tegak di tampilan right ya. Caranya saya akan masuk dulu ke edit mode. Kemudian saya tekan R, kemudian berputar di sumbu Y, tekan Y dan 90, ketik 90. Klik. Kemudian saya aktifkan toggle X-ray kembali agar saya bisa melihat sketsa di belakangnya. Kemudian saya akan blok seperti ini, kemudian tekan S, kemudian saya kecilkan dulu seperti ini. Kemudian saya akan tekan G dan Z untuk berpindah ke bawah, kira-kira seperti ini. Oke, sekarang saya akan coba atur titik ini, tekan G di Y, ya, tekan G dan Y, geser ke sini. Ini juga tekan G dan Y, geser ke sini. Kemudian tahan shift-nya, tahan scroll-nya untuk menggeser halaman kerja. Saya blok bagian ini, tekan G dan Z untuk menggeser ke bagian bawahnya. Tahan shift untuk sambil menahan scroll untuk menggeser halaman kerja. Tekan G dan Z untuk menggeser ke bawah. Kira-kira seperti ini di sini misalnya. Kemudian saya kecilkan, tekan S, saya kecilkan saja di posisi ini misalnya. Kemudian yang ini tekan G, Y, kemudian geser ke titik ini. Kira-kira saja seperti itu ya. Jadi kalau ada yang kurang-kurang, tekan G dan Y kemudian geser. Oke. Kemudian Ctrl R di sana. Ya, saya scroll 1 kali, saya klik ya, kemudian saya geser ke salah satu garis pinggirnya, mau kanan mau kiri sama saja. Saya letakkan di sini, kemudian saya blok yang ini, tekan GG ya, tekan G-nya 2 kali. Saya pilih bagian depan dengan shift ya. Kemudian coba saya putar. Nah, seharusnya objek ini bukan di tengah-tengah tetapi ada di salah satu pinggirnya, mau di kiri ataupun di kanan. Oke, sekarang saya matikan dulu toggle X-ray. Kemudian saya akan pilih semuanya. Kemudian saya akan geser ke kanan. Ke sini misalnya ya, di sini misalnya. Di sinilah. Oke, sekarang saya pilih bagian salah satu pinggirnya. Tahan shift-nya, kemudian saya tahan ini. Ya, saya klik tahan shift-nya, kemudian saya klik yang bagian sebelah sini. Kemudian di prone ya, saya pilih prone. Prone itu ini ya, titik ini, atau tekan angka 1 di numpad. Kemudian saya akan dorong ke tengah, ke sini. Kira-kira di sini. Ya, sambil kita scroll, kira-kira seperti itu. Kemudian saya pilih sekarang titik yang ini, tahan shift-nya, kemudian saya pilih lagi front atau tekan angka 1 di numpad, nyalakan toggle X-ray, kemudian saya dorong juga. Ini adanya di sini. Kira-kira seperti itu. Ya, sekarang kita coba atur posisi titiknya. Yang ini bisa kita drag ke sini. Yang ini bisa saya geser ke sini. Oke. Oke, sekarang saya akan lakukan hal yang sama untuk titik yang ujung ini. Ya. Saya pilih back ya. Back itu Y yang ini. Oke, kemudian saya dorong ke sini. Ya, ke tengah ya. Ya, seperti itu. Kemudian saya coba putar sedikit karena saya khawatir tidak terpilih titik yang tepat. Saya kembalikan dulu ke perspektif, kemudian baru saya memilih back ya.
Kemudian saya posisikan objek ini, titik ini di sini. Ya, ini. Kalau saya coba putar, ya seperti ini kira-kira ya. Nah, saya akan menambahkan lagi satu buah segmen di sini. Caranya Ctrl R di sini. Ya, tambahkan dua segmen seperti ini, kemudian klik saja di sana. Nah, di sini kita bisa mendrag si objek ini keluar sebelah sini. Jadi dikira-kira saja. Bisa juga kita masuk ke prone ya. Prone itu ini. Nah, kita bisa atur di sini. Seperti itu ya. Oke. Kira-kira seperti itu untuk penambahan segmennya. Kemudian saya akan teruskan extrude ke bagian atas. Cara yang tepat adalah kita melakukannya di penampang right. Tekan angka 3 di numpad atau tekan X di panel navigasi. Seperti ini. Oke, sekarang saya blok bagian ini, saya pindahkan dulu ke bagian seleksi. Kemudian saya blok, kemudian saya tekan E, kemudian saya drag ke atas. Nah, jadi ini diposisikan saja sesuai dengan garisnya. Kemudian yang tepat, karena ini sudah ada garis tengahnya, agar semuanya seimbang, saya lakukan skala, tekan S ya. Kira-kira seperti ini. Kemudian saya drag, saya posisikan di tempat yang saya inginkan. Di sini misalnya, di sini. Kemudian saya skalakan lagi, saya besarkan lagi. Ya, kira-kira seperti ini. Kemudian baru yang dua titik ini kita geser ya. Kemudian yang dua titik ini juga kita geser, tekan G dan Y ya di sana. Oke, sekarang saya tambahkan satu buah lagi, tekan E, kemudian saya drag ke atas ini, lalu letakkan di sini kira-kira. Kemudian saya bisa mengecilkan lagi sedikit di sini ya, kemudian tekan G dan Y, geser ke sini. Saya bisa scroll S, G dan Y untuk menggeser. Oke, kira-kira seperti ini. Kemudian yang ini saya kecilkan dengan S terlebih dahulu, kemudian saya geser. Ya, kira-kira di sana. Oke. Nah, sekarang saya akan berpindah ke bagian atas atau ke kepalanya. Jadi kalau kita lihat, objek ini sekarang udah membentuk bentuk seperti ini ya. Baik, untuk membuat kepalanya saya akan pilih dua buah vertex ini. Saya tahan Shift, kemudian saya tekan Shift D untuk duplikat ya, sehingga sudah terduplikat. Sekarang saya letakkan di sini saja. Kemudian saya akan berpindah tampilan ke right dengan cara menekan angka 3 di numpad atau klik X ya di panel navigasi. Seperti ini. Kelihatan di sini ya, ada titik di sana. Saya tekan G, saya akan pindahkan ke sini. Saya zoom, saya geser, zoom, geser sedikit-sedikit, kemudian tekan G untuk memindahkan objeknya. Saya letakkan di sini, kemudian titik yang ini saya klik, saya tekan G, pindahkan ke titik ini. Kemudian dari depan juga saya akan perhatikan juga dari sini, saya klik. Nah, ternyata dia ada di posisi ini. Saya pindahkan saja yang depan ini, tekan G, kemudian saya pindahkan ke sini. Ya, kira-kira moncongnya di sana, yang titik ini saya pindahkan ke sini. Kemudian saya juga akan melihatnya dari tampilan right, tekan X di sini. Nah, di sini kita betulkan lagi posisinya. Kira-kira seperti ini. Kemudian saya akan extrude objek ini ke bawah, ke sini. Kita blok, kemudian tekan E untuk extrude, kita pindahkan ke sini. Kemudian klik di sini, kemudian saya geser dengan G. Saya pindahkan ke sini, ke titik ini. Kemudian ini juga diletakkan di sini. Nah, misalnya kalau titik ini nggak lurus, saya blok saja, tekan, misalnya ya, saya geser ke sini misalnya, di sini posisi ini. Nah, agak begini misalnya. Saya blok dulu seperti ini, tekan S, kemudian X, kemudian 0. Enter. Nah, maka si garis ini akan lurus. Baru kemudian saya tekan G untuk menggeser searah sumbu X, tekan X. Iya, seperti ini. Ya, seperti itu. Kemudian saya akan coba lihat dari samping ya, dari samping. Kemudian saya akan pindahkan titik ini, tekan G saja, pindahkan ke sini. Kemudian titik ini, tekan G, pindahkan ke sini misalnya ya. Coba kita lihat lagi dari depan. Sudah bagus. Dari samping ya, sudah bagus. Kemudian saya akan extrude bagian atasnya yang ini, dua vertex ini.
saya tekan E, saya geser ke sini, kira-kira saja di sini. Ya, ya seperti ini. Kemudian saya akan extrude bagian ini, saya pilih seperti ini. Kemudian tekan E untuk extrude, saya extrude dulu ke sini. Kemudian saya akan satukan secara otomatis dengan cara menyalakan auto merge. Kemudian saya menyalakan pilihan Vertex di sini dan mengaktifkan snapnya seperti ini. Kemudian klik dan tekan G, lalu lewatkan ke sini, dia akan snap di sana. Saya matikan snapnya, kemudian saya akan meletakkan titik ini di sini. Oke, sekarang saya boleh menggeser titik ini kira-kira mungkin di sini. Oke, kemudian saya akan tambahkan yang ini. Tekan E untuk extrude-nya, saya letakkan di sini. Saya aktifkan lagi snapnya, klik titik ini, kemudian saya tekan G, lalu pindahkan ke sana. Kemudian yang ini saya letakkan di bawahnya, kira-kira saja di sini. Disinilah ya. Oke, seperti itu. Kemudian saya coba lihat lagi dari tampilan depannya. Oke, terlihat di sana ya, dia ada di sini dan di ujungnya sebelah sini. Oke, kemudian saya akan duplikat titik yang ini. Saya tahan, kemudian tekan Shift D untuk duplikat, kemudian saya letakkan di mana saja dan saya matikan dulu snapnya. Saya tekan G untuk memindahkan titiknya, saya pindahkan ke sini. Klik titik ini, pindahkan ke sini. Klik titik ini, geser ke sini, kira-kira saja begitu ya. Kemudian untuk titik ini saya akan geser ke kanan, blok dulu atau klik tahan Shift, tekan E, kemudian letakkan di titik ini. Kemudian titik yang ini saya tekan G, letakkan di sini. Kemudian yang ini tekan E, letakkan dulu di sini, kemudian saya aktifkan snapnya. Dalam posisi auto merge masih aktif, saya klik titiknya, kemudian tekan G dan snap di sana, matikan lagi karena saya ingin menggeser ini ke sini. Kira-kira seperti itu ya. Oke, sekarang saya menambahkan titik ini. Jadi titik ini dan ini saya tekan F dulu untuk membuat satu buah penghubung, kemudian tekan E, baru saya drag ke arah sini kira-kira. Panjangan sepertinya ya, di sinilah ya, di sini. Kemudian yang ini kira-kira saja di sini, kemudian yang ini kira-kira saja di sini, mungkin kepanjangan ya di sini. Kemudian saya tekan angka 1 di numpad atau pron ya, tekan titik ini di sumbu Y ya. Di sini saya akan coba memperbaikinya. Mungkin yang ini saya akan geser ke sini, jadi mengikuti ya, kira-kira di sini. Ya, kira-kira saja di sana. Kemudian saya akan kembali lagi ke tampilan right. Nah, di sini juga saya menambahkan segmen, tekan E, di extrude ke sini. Jadi nanti akan menghubungkan garis ini ya. Kemudian saya tambahkan lagi satu. Ya, kira-kira untuk di bagian bawah mata nanti akan ada garis lagi di sana. Di sinilah mungkin ya. Nah, di sinilah. Oke, sekarang saya gabungkan dulu yang ini. Ya, tekan F. Kemudian yang ini saya akan tambahkan dulu yang bagian bawah dulu mungkin. Ini sekalian aja dari bawah sini, tahan Shift-nya. Kemudian tekan E untuk extrude. Kemudian saya akan atur dengan snap dan auto merge. Klik di sini, tekan G, pindahkan ke sana, matikan dulu snapnya. Kemudian saya pindahkan titik ini ke tempat yang saya inginkan. Sinilah. Ini terlalu ke bawah mungkin. Oke lah, kira-kira seperti ini. Oke, kemudian saya atur juga. Jadi sebelum melanjutkan, saya atur juga di bagian depannya. Oke, titik yang bawah mungkin harus agak dilebarkan nih. Titik yang mana ya? Yang ini ya. Yang ini. Nah, kita coba tekan G. Jangan sampai dia terlalu masuk ke dalam ya. Mungkin ada di sini ya. Karena itu di bagian bawah pipinya. Nah, seperti itu tuh. Oke, kira-kira seperti itu. Kemudian untuk bagian bawah, yang bagian ini nih. Nah, ini nggak boleh di sana. Tekan G, dia harus dikeluarkan.
dia ada di posisi ini. Dan ini harusnya dia ada di posisi agak ke dalam sini. Oke, titik ini kita akan coba keluarkan lagi. Iya, di sini posisinya ya. Oke, seperti ini. Oke. Oke, berikutnya saya akan kembali ke tampilan samping. Saya akan menambahkan beberapa buah titik di sini, atau saya mungkin ekstrud dulu yang bagian ini. Saya ekstrud dulu 1 2 ya. Tambahkan 2 aja. Di sini 1, kemudian saya ekstrud lagi untuk yang nyambung ke bagian ini. Jadi dari sini ke sini, nyambung ke sini dia nih ya. Oke, sekarang saya buat dulu dari sini, saya klik titiknya, tekan E, kemudian 1 untuk ke sini ntar, kemudian E lagi, dia akan nyambung ke sini nanti, tekan E lagi untuk nyambung ke sini, dan E lagi untuk ke sini. Oke, kira-kira seperti itu. Kemudian sebelum saya atur-atur lagi, saya hubungkan dulu yang ini ya. Tekan F, tekan F, tekan F, tekan F. Oke, nyambung semua. Sekarang saya akan atur lagi untuk bentuknya, jadi dibagusin dulu gitu ya, dibagus-baguskan dulu yang ini. Kelopak matanya nanti jadi agak bagus dilihatnya gitu ya. Ya, seperti itu. Kemudian saya akan tambahkan lagi di sana di bagian atasnya, atau sebelumnya saya akan coba lihat lagi dari tampilan depannya. Nah, dari sini coba kita tekan G untuk merapikan tampilannya. Jadi yang garis luar, yang terluar ini dia harus keluar ya. Harus keluar, tekan G, dia harus ada di posisi di sini karena dia akan menyambung ke sana. Coba saya akan letakkan di sini mungkin ya. Oke. Di sini saya bisa geser juga agak ke sini. Seperti itu, lihat lagi dari depan. Oke. Kemudian setelah titik ini, mungkin titik yang ini kita lihat juga. Ya, ini juga ada di posisi ini, di sini. Kemudian yang bagian yang lainnya ini posisikan mungkin di sini. Oh, ketinggian ya, harusnya dia di atas posisinya. Dia tetap harus di sini. Ini tetap harus di sini. Oke, berarti yang bagian garis ini yang harus keluar. Nah, garis ini. Ya, seperti ini. Saya matikan dulu toggle X-ray. Nah, ini kita adjust supaya tampilannya melengkung ya yang ini ya. Karena ini akan mengisi kelopak mata nantinya. Kita boleh aja mengadjust begini. Nah, ini agak keluar. Agak keluar ke sini. Nah, jadi tampilannya sekarang jadi begini ya. Kita lihat mana yang kira-kira agak keluar, kita masukin lagi sedikit. Ini terlalu keluar, masukin lagi sedikit begini.
Oke, kira-kira seperti itu. Ini mungkin agak sedikit masuk sedikit aja. Ya, seperti ini. Oh, ini terlalu jauh. Terlalu jauh. Mungkin di sini. Karena dia nanti akan ada ke belakangnya lagi. Ya. Masih ke belakangnya lagi dia. Oke, tepat di sana. Jadi untuk membuat seperti ini harus sambil dihayati, di mana kira-kira letak dari garis-garis ini, seperti itu. Oke, saya tekan tambahkan untuk yang ini, saya akan extrude ke atas ini, 1, kemudian tekan extrude lagi ke sini, 2, ya. Kurang ke atas sedikit, jadi dikira-kira saja. Kemudian dari depan, kita akan atur lagi tampilannya. Ctrl Z, tekan G, kemudian Z. Nah, ini kita tinggal letakkan di sini aja. Yang ini tinggal tekan G, letakkan di sini. Oke, untuk titik ini harusnya agak di dalam ya. Agak di dalam sini nih harusnya. Nah, karena ini kan akan nyambungnya di sana. Jadi dia posisikan aja di sini. Oke. Yang agak lebih dalam, oh titik ini ya. Ini harus dikeluarkan, adanya di sini. Yang ini adanya di sini. Yang ini adanya di sini. Ya, seperti ini kira-kira. Posisikan aja di sini. Oke. Oke, sekarang saya akan coba untuk memberikan penambahan segmen lagi ke bagian dalamnya. Jadi ini saya tambahkan, saya pilih sekeliling ini, kemudian saya tekan extrude ya, tekan E, kemudian tekan klik dulu, kemudian S. Nah, untuk mengecilkan, kira-kira saja. Nanti setelah ini kita masih bisa adjust ya. Saya bisa meletakkannya di sana. Yang ini saya bisa letakkan di sana. Ini di sini. Jadi 4 titik ini saya klik, kemudian saya tekan F untuk menambahkan segmen. Kemudian saya Ctrl R di sini, klik di sana, klik aja, kemudian tekan G untuk membuat posisinya jadi seperti ini. Oke, kira-kira seperti ini bentuknya ya. Oke, kemudian saya juga melihat dari tampilan depan. Ya, ini juga di sini kita perlu rapihkan. Jadi kita merapikannya dari banyak sisi. Ya, kira-kira seperti ini. Tekan ALT di sini agar terpilih semua. Kemudian saya tekan E untuk extrude ya, saya extrude, kemudian S untuk mengecilkan. Kira-kira saja di sini. Kemudian saya dorong ke bagian dalamnya. Bisa dengan ini, dorong aja begini. Ya, seperti itu. Kemudian di penampang ini saya tekan Ctrl F. Pilih grid fill. Ya, seperti ini. Kemudian saya bisa menambahkan segmen di sini dengan Ctrl R. Saya tambahkan seperti ini. Ya, seperti itu. Saya kembali ke tampilan samping. Saya akan menambahkan dulu bagian atas. Tekan E untuk extrude. Kira-kira saja di sini 1. Kemudian extrude lagi ke sini. Jangan lupa mengaktifkan toggle X-ray. Coba saya zoom. Kemudian saya akan tekan G untuk meletakkan titiknya. Kira-kira saja di sini. Kemudian yang ini geser ke sini. Oke, kira-kira seperti itu. Kemudian saya tambahkan dulu di bagian ini.
tekan G untuk mengaktifkannya. Ya, jadi kira-kira saja nanti akan ke sini ya. Oke, nah ini kita perlu hubungkan dulu bagian dari sini. Ini akan nyambungnya ke sini. Saya klik bagian ini, kemudian tekan E, saya letakkan di sini, kemudian saya putar, saya membuatnya di right aja, ya di sini, kemudian saya putar R seperti ini, mungkin posisinya agak ke sini, R lagi, saya matikan dulu snapnya, kemudian extrude dengan E, letakkan di sini dulu, kemudian aktifkan lagi snapnya, tekan G, pindahkan ke sini. Ya, seperti itu kira-kira ya. Nah, di sini kita masih bisa mengatur-ngatur lagi posisinya agar terlihat lebih bagus ya. Oke. Kemudian yang titik ini kita pilih aja 4 titiknya tersebut, kemudian tekan F ya. Oke, sekarang coba kita lihat ya, tampilannya kira-kira yang ini mungkin harus keluar. Lihat dari depan ya. Tekan G, ini harus keluar, posisinya harus di sini. Ya, seperti itu. Karena ini bagian dari matanya ya. Oke, mungkin yang ini juga ya. Oke. Sekarang kita tambahkan untuk bagian bawah. Saya pilih dua-dua titik ini, kemudian saya tekan E untuk extrude, kemudian saya letakkan di tepat di sini, ya di sana. Kemudian yang titik ini saya geser ke sini. Saya geser ke sini. Nah, kemudian kalau saya putar, nah objek ini bentuknya seperti ini ya, padahal dia harusnya membelah di sini. Nah, untuk keperluan tersebut saya coba memberikan modifier mirror ya. Mirror seperti ini, terbelah seperti ini, nanti kita perbaiki ya. Kita bisa masuk dari belakang, dari sini. Nah, ini bisa kita majukan. Untuk objek-objek ini bisa kita majukan. Oke. Jadi titik yang ini semuanya saya ambil garis-garis terluarnya. Kemudian saya akan skalakan di X ya di sini. Saya tekan S X 0. Iya. Kemudian nanti saya akan kembali di tampilan belakang ya di sini, kemudian saya geser. Dorong ke tengah agar dia menempati bagian tengah. Ya di sini kira-kira. Iya, seperti itu. Sehingga kalau saya nonaktifkan toggle X-ray dia sudah rapat di sana ya. Tidak ada yang bolong. Oke, sekarang saya akan lihat lagi sebelah sini. Di bagian kepala. Nah, di bagian kepala ini idealnya di bagian tengahnya ini kebuka ya. Oke, caranya saya akan klik titik ini. Nah, di bagian sebelah ini, di sini ada clipping ya. Jadi kalau clipping ini saya aktifkan, tekan G, kemudian saya geser. Nah, objek ini ngikut ya, posisinya ngikut terus. Nah, gimana caranya supaya dia bisa terbelah di sini? Sementara saya matikan dulu clippingnya, kemudian saya akan geser. Saya geser mungkin di depan ya, dari front, tekan angka 1 di numpad seperti itu. Nyalakan toggle X-ray. Kemudian kita bisa geser ke bagian terluar. Ya, kelihatan kebuka di sana ya. Dikira-kira saja di sini, coba lihat dari samping. Lihat dari X, dari samping. Nah, kira-kira kebukanya ke sini. Ke sini. Coba kalau kita lihat, nah sudah kebuka tuh ya. Seperti itu. Oke, sekarang saya hidupkan lagi si clippingnya. Klik, maka dia tetap akan terbuka seperti itu. Oke, sekarang saya matikan lagi toggle X-ray. Nah, kemudian saya kembali ke samping lagi. Saya akan meneruskan ke bagian bawah. Yang ini saya mungkin agak tarik sedikit ke sini, ke pertemuan leher nantinya di sini. Nah, di sini saya coba tarik sedikit di sini. Yang ini agak tarik ke sini. Oke. Nah, sekarang saya akan tambahkan titik ini dan titik ini. Tekan E, pindahkan ke bawah sini. Nah, saya akan sambungkan dulu titik ini ke sini dengan snap ya.
klik titiknya, klik G, sambungkan dulu ke sini. Klik titik ini, sambungkan dulu ke sini. Sehingga nanti otomatis tersambung seperti ini ya. Oke, sekarang kita kembali lagi ke sini. Saya akan menambahkan segmen untuk bagian sebelah sini dulu. Jadi di sini saya pilih 3 titik ini, kemudian saya tekan extrude, ya, tekan E, kemudian saya sambungkan ke atas ini. Ya, jadi ini pertama di sini, ya nanti akan saya hubungkan dengan ini. Boleh mungkin diputar sedikit, ya, diputar sedikit begini boleh, ya seperti itu. Dikecilkan mungkin, karena semakin ke atas semakin mengecil. Oke, seperti itu. Kemudian extrude lagi ke atas. Oh, snapnya aktif, matikan dulu, jangan lupa snapnya. Kecilkan juga sedikit, geser dulu boleh. Mungkin di sini ya. Ya, kemudian yang ini, oh Ctrl Z, yang ini mungkin agak diputar sedikit, R dulu. Nah, begini. Baru tekan extrude lagi. Kira-kira mungkin di sini. Kemudian kita putar dulu, tekan R. Kita putar, kemudian kita kecilkan sedikit, tekan S. Ya, jadi semakin ke ujung semakin mengecil. Oke, kita tekan G untuk memposisikan terlebih dahulu kira-kira di mana, di sini misalnya. Lalu tekan E lagi, kemudian letakkan di sini. Oke, sekarang kita hubungkan. Jangan lupa menyalakan snapnya. Klik di sini, tekan G, sambungkan ke sini. Ini klik di sini, tekan G, sambungkan ke sini. Yang ini klik, tekan G, sambungkan ke atasnya. Ya, hati-hati jangan sampai masuk ke sini ya. Dia ada di titik yang ini. Oke, jadi kita bisa atur kembali titik ini. Kita mungkin bisa putar, tekan R seperti ini, tekan G untuk meletakkan di sini. Oke, kecilkan lagi sedikit. Iya, seperti ini misalnya. Letakkan di sini. Nah, yang ini mungkin kurang ke atas. Tekan G, pindahkan ke sini, diputar sedikit. Ya, seperti ini. Kemudian yang ini kurang keluar misalnya ya. Kurang keluar sedikit. Iya, seperti ini. Sekarang saya akan menghubungkan titik yang ini ke sini. Sebelumnya saya akan menambahkan titik ini dulu nih ya. Titik ini dan titik ini akan saya extrude dulu ke atas. Tekan E, ya kira-kira di sini, klik aja. Kemudian yang ini kita hubungkan ke sini, yang ini kita hubungkan ke sini. Nah, seperti ini. Letakkan di sini. Nah, ini baru saya tambahkan untuk yang ini. Ya, seperti itu. Ya, kira-kira seperti ini. Kemudian yang ini kita juga menambahkan satu buah segmen lagi ke atas. Seperti ini. Kita hubungkan yang ini ke sini, kemudian yang ini kita letakkan di sini. Oke, kemudian untuk titik yang ini, saya klik di sini, ini, kemudian ini tahan shift-nya ya, kemudian tekan F agar terhubung ke sini, kemudian saya tambahkan segmen ke bagian atas, tekan E ke sini dulu, yang ini kemudian kita tekan G, pindahkan ke sini, kemudian yang ini kita atur agar posisinya ada di sini kira-kiranya. Kemudian yang ini, kemudian kita pilih 4 titik ini, tekan F untuk menghubungkan. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa ini kurang agak ke bawah sedikit, atau mungkin agak ke atas seperti ini. Yang ini aja yang di adjust agak ke atas, begini ya. Oke, ya mungkin seperti ini. Kemudian untuk yang titik ini, kita tambahkan lagi satu buah segmen. Yang ini ke sini, kemudian ini kita hubungkan ke sebelahnya ke sini, kemudian yang ini kita hubungkan ke atas ke sini. Jadi dia satu garisnya ke sini ya. Oke, kita bisa atur lagi untuk yang ini, kita bisa agak turunkan. Yang ini mungkin agak turunkan ke sini. Ya, seperti ini. Kemudian untuk yang bagian tengah ini kita tinggal gabungkan saja seperti ini. Tekan F. Ya, seperti itu. Oke, sekarang kita coba lihat tampilannya dari kiri kanan ya. Kita bisa adjust titik yang ini. Tekan angka 1 untuk melihat dari tampilan depan, kemudian toggle X-ray-nya diaktifkan.
agar kita nanti bisa mengatur bagian belakangnya ini ya. Mungkin bisa mengatur dari titik ini dulu. Jangan lupa untuk mematikan dulu toggle snap ya, agar tidak terlalu snap. Kemudian titik ini juga bisa kita dorong agak ke dalam ke sini mungkin. Ya, seperti ini. Kita bisa lihat dari belakangnya. Ya, jadi ini dikira-kira saja untuk peletakannya sesuai dengan imajinasi kita ya. Kalau kurang keluar kita tarik, kalau terlalu ke dalam atau terlalu ke dalam kita keluarkan gitu ya. Oke, kira-kira seperti ini ya. Oke, berikutnya saya akan membuat kupingnya. Untuk membuat kupingnya, saya bisa melakukannya dengan menambahkan flan ya. Saya akan keluar dulu dari edit mode ke object mode seperti ini. Nah, di sini kita juga bisa melihat seandainya saya mengaktifkan set smooth di sini. Nah, kita melihat tampilannya seperti ini. Oke, sekarang saya akan kembali ke edit mode. Saya pilih semua, Ctrl A dengan menekan A di keyboard, terpilih semua, kemudian menekan Shift N. Ya, tekan Shift sama N untuk menghaluskan, mengembalikan posisi pertek-perteknya ke bentuk yang normal ya, sehingga bentuknya jadi tidak mengkerut lagi seperti ini. Mungkin di sini saya tambahkan dulu penampang ya. Saya pilih penampang yang ini. Kemudian tekan E untuk extrude. Tarik ke sini, kemudian saya aktifkan lagi. Automate-nya masih aktif. Saya drag ke sana, kemudian yang ini saya posisikan saja di tengah-tengahnya. Saya bisa mengakses dari depan, dari front. Letakkan di sana, kira-kira seperti ini. Kemudian saya putar lagi, kemudian saya akan posisikan, saya hubungkan titik ini ke sini, tekan F untuk menambahkan penampangnya. Saya akan tambahkan objek baru dari sebuah plan. Saya tekan Shift A, kemudian saya pilih Mesh, kemudian Plan. Kemudian saya akan putar plan ini tetapi tidak di object mode. Jangan lupa kita akan melakukannya di edit mode. Tekan R, tekan Y, ketik 90. Klik. Kemudian saya nyalakan toggle X-ray dan memposisikan si plan ini, tekan G untuk menggeser ya. Letakkan di sini, kemudian saya kecilkan dulu agar saya lebih mudah. Saya zoom ya, seperti ini kira-kira. Kemudian si objek ini, titik ini pindahkan ke sini, titik ini pindahkan ke sini,
titik ini pindahkan ke sini, kemudian Ctrl R, mungkin 2, klik, kemudian tekan G untuk geser ke sini. Oke, ya kira-kira saja seperti ini. Saya tekan A untuk memilih semua, kemudian saya coba putar sedikit saja, saya tekan E, X, agar saya bisa extrude di sumbu X, lihat, seperti ini. Kemudian saya bisa melihat dari depan, seberapa besar ketebalannya, misalnya segini, atau kurang ke kanan sedikit, kita drag pakai ini saja, begini. Kemudian kita tekan A, kemudian drag saja objek ini ke sini. Seperti itu ya. Jangan lupa diberikan modifier mirror di sumbu X gitu ya, agar secara otomatis di sebelah sininya tercipta ya. Oke, seperti ini kira-kira. Kemudian untuk membuat bagian tengahnya dengan cara yang sama, saya akan keluar dulu ke object mode agar setiap objeknya nanti akan terpisah. Untuk membuat bagian atasnya, saya juga akan menggunakan plane. Tekan Shift A, kemudian saya memilih mesh, kemudian plane. Kemudian saya akan putar di edit mode. Tekan R, Y, dan 90. Klik, aktifkan toggle X-ray. Kemudian kecilkan dulu. Seperti ini. Klik G untuk memindahkan ke sini. Kemudian titiknya saya pilih 3 titik, kemudian saya tekan delete. Pilihnya vertices, kemudian klik titiknya, kemudian saya pindahkan ke sini. Tekan E untuk extrude ya. Jadi saya extrude kira-kira saja segini. Jadi saya akan extrude beberapa kali sehingga membentuk sebuah bentuk seperti itu. Kira-kira saja jaraknya seperti ini. Nanti kita bisa posisikan bisa kita ratakan jaraknya. Asal klik aja ya. Jadi tekan E aja terus. Ya, sampai di sini kira-kira. Kemudian saya tekan A, tekan E, begini, klik dulu. Habis diklik terus tekan S untuk dikecilkan. Kira-kira saja, misalnya segini. Ya, seperti ini. Kemudian untuk bagian atasnya, yang ini, klik titik ini, tahan Ctrl, klik ujungnya sehingga terpilih semua, tekan S lagi untuk mengecilkan bagian yang atasnya. Kira-kira seperti ini. Oke, seperti itu ya. Atau kita juga bisa mengecilkan lagi, bisa menambahkan segmen di sini. Ya, seperti ini agar saya bisa dengan mudah untuk mengecilkan bagian tengahnya ini ya. Ya, seperti ini maksudnya. Jadi yang ini sampai sini saya kecilkan. Ya, seperti ini kira-kira ya. Ini kan bagi di dalam jadi nggak kelihatan nantinya. Oke, sekarang saya klik di sini, saya matikan dulu sehingga seperti ini. Kemudian kita juga bisa menggunakan extrude ya. Tekan A, kemudian E, kita extrude ke arah sumbu X, tekan X, kemudian kita drag. Kita bisa tampilkan bagian depan untuk mengatur seberapa besar extrude-nya. Atau kita juga bisa menggunakan move tool, kita tinggal drag saja seperti ini. Ya, seperti itu, tinggal diberikan modifier mirror. Ya, seperti itu. Saya akan coba tahan ALT ini. Kemudian saya coba besarkan, tekan S. Ya. Seperti ini. Sehingga kayak ada moncongnya ke atas seperti itu ya. Baik, kira-kira hasil akhirnya seperti ini. Ya. Kita bisa kembali ke object mode ya. Oke, seperti itu. Untuk membuat bagian mata, kita bisa pindahkan posisi kursornya di sini. Caranya klik kepalanya, kemudian kita pilih edit, kemudian saya pilih titiknya, si vertex yang ini saya klik ya, vertex yang ini, kemudian Shift S, kemudian pilih cursor to selected. Nah, sesudah itu saya akan tekan
Shift A, pilih UV sphere seperti itu, kemudian dikecilkan di sini ya, di bagian radiusnya dikecilkan sesuai dengan besaran bola mata yang kita inginkan. Misalnya seperti ini. Ya, seperti ini misalnya. Kita bisa tekan G untuk menggeser-geser si bola matanya ini. Ya, seperti itu ya. Oke. Saya kembali ke object mode seperti itu. Oke, kira-kira seperti ini hasil akhirnya. Kita akan ketemu lagi di tutorial yang lainnya.